Haleluya, glory. Kita sangat diberkati pada pagi hari ini, pada waktu yang indah yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Dan saat kita worship dan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan adalah makan rohani kita, makan jiwa kita, yang membuat kita menjadi semangat dan memiliki kekuatan yang penuh untuk melampaui dunia ini, melawan semuanya yang berasal daripada si iblis. Dan kita harus bekerja keras dan benar-benar kita harus memiliki firman ada di dalam hati dan pikiran kita untuk menentang, melawan semuanya itu. Karena kita tahu bahwa iblis selalu membuat jalan untuk berliku-liku dan menyesatkan orang-orang pilihan Kristus untuk supaya menyimpang dari jalan Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menebus dan menyelamatkan setiap orang yang bertekun dan percaya, ya, dan benar-benar berada di dalam tubuh Yesus Kristus. Harus benar-benar bekerja di dalam ladangnya untuk menjaga firman. Karena firman ada di dalam palungan kita untuk supaya tidak bercampur antara terang dan gelap. Dan supaya hanya firman tinggal di dalam hati dan pikiran kita, mengontrol kita. Karena Yesus berjanji, aku akan mengirim kepadamu yaitu roh penghibur, Roh Kudus. Apabila ada orang yang memiliki masalah, persoalan, penyakit dan lain sebagainya, maka Roh Kudus siap di setiap saat untuk menghibur setiap orang percaya. Haleluya. Karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa menghibur seorang manusia yang ada di muka bumi selain daripada firman yang dia ucapkan. Firmanlah yang dia ucapkan, yang dia sampaikan untuk menghiburnya. Karena Roh selalu bekerja dan membuka hati pikiran untuk supaya benar-benar hati dan pikirannya tertuju dan fokus kepada firman yang benar, yang sempurna. Haleluya. Karena di muka bumi ini tidak ada yang sempurna satupun selain daripada Dia sendiri. Tetapi itulah Kristus datang ke muka bumi untuk menebus kita, untuk supaya kita disempurnakan. Haleluya. Untuk disempurnakan menjadi sosok seorang manusia sempurna. Jadi harus ditebus terlebih dahulu dari lumpur maut, dari lumpur rawa, dari kegelapan, dari kandang dari kandang kambing, harus dilepaskan dari sana. Karena kita adalah anak-anak domba Allah yang setia dan takut kepada firman-Nya. Dan kita harus tahu apakah arti kesetiaan. Kesetiaan adalah kita harus memiliki firman untuk kita lakukan. Bertindak seutuhnya. Haleluya. Bertindak seutuhnya, itulah yang harus kita lakukan. Tidak cukup hanya untuk mendengar dan menerima, tetapi tindakan yang paling sesungguhnya yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat. Haleluya. Karena pekerjaan kita sehari-hari bisa membuat pikiran kita menjadi banyak beban, banyak masalah, banyak persoalan. Ya, karena itulah yang harus terjadi di muka bumi ini sementara waktu. Haleluya. Kalau tidak ada yang mengalami seperti itu, berarti dia bukan lagi tinggal di dunia. Itulah sebabnya firman berkata harus sakit bersalin. Haleluya. Tanpa ada seorang pun yang merasakan sakit bersalin, maka mereka tidak bisa disebut mempelai wanita. Karena artinya sakit bersalin adalah bahwa benar-benar laki-laki maupun perempuan yang adalah miliknya Kristus harus merasakan sakit bersalin. Kenapa? Karena firman ada di dalam palungan kita ini. Kita mengandung firman. Kita memakan kitab tersebut sebagaimana Yohanes memakan kitab.
Jadi kalau sudah ada firman di dalam kita, berarti kita harus menjaga dan tidak boleh melakukan hal-hal yang menyimpang dari jalur firman, dari jalur Kristus. Haleluya. Yang paling utama yang harus kita lakukan adalah mengoreksi teman-teman, sahabat-sahabat, siapapun, tetangga-tetangga, semuanya harus ditegur, mengoreksi, ya, apa yang salah, yang lari dari jalur firman. Itulah tugas yang harus dilakukan oleh mempelai wanita. Apabila ada kesalahan harus ditegur supaya bangunan tersebut berdiri dengan bagus. Tidak lari daripada jigsaw puzzle-nya, tidak lari daripada bangunan yang sudah dibuat Kristus oleh sesuai dengan cetak birunya. Kalau pondasi sudah diletakkan, lalu mulai pemasangan batu bata, ya. Kalau benang lari, maka batu bata pun akan lari. Haleluya. Kalau benang sudah lurus, batu bata lari, hal yang sama juga. Berarti bangunan ketika gempa datang, bangunan akan runtuh. Haleluya. Pondasi adalah Kristus. Dia adalah batu karang yang teguh. Itulah sebabnya bangunan tidak boleh dibangun di atas pasir. Supaya tidak bisa dilanda oleh air dan juga angin yang sedang bertiup. Tetapi kalau bangunan dibangun di atas batu karang yang teguh, ya, bagaimanapun juga itu tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun. Haleluya. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa kita sedang berada di atas bangunan, ya, batu karang yang teguh, dan kita harus memperhatikan dengan jelas. Haleluya. Apakah bangunan tersebut sesuai dengan jigsaw puzzle-nya? Kalau tidak sesuai, maka Kristus tidak akan menerima. Haleluya. Hal yang sama juga kalau kita menyerahkan sebuah bangunan kepada si tukang bangunan yang ahli, ya. Kalau kita melihat tidak sesuai dengan gambar yang kita berikan kepadanya, maka kita akan menolak. Dan hati kita pun tidak puas dan pasti tidak menerima bangunan tersebut karena tidak sesuai dengan gambar yang kita berikan kepada si pembangun tersebut. Haleluya. Karena hanya satu sebagai contoh, hanya ada satu contoh. Kristus adalah si tukang priuk. Kapan saja priuk bisa dibuang atau dibakar kalau tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Lain daripada itu, apa yang sedang terjadi? Kekacauan, kematian, penyakit, dan lain sebagainya. Sampai dia turun menjadi daging ke muka bumi hanya untuk menebus apa yang hilang di Taman Eden. Dan dia melayangkan padangnya kembali, melihat bahwa manusia telah jatuh. Tetapi setelah manusia jatuh dan dia melayangkan padangnya, dan dia menjadi manusia, turun ke muka bumi untuk menebus yang jatuh tersebut. Apa yang dihilangkan oleh manusia di Taman Eden. Haleluya. Harus sesuai dengan cetak birunya. Kalau tidak sesuai, maka sedikit pun Allah tidak mau menerimanya. Dari terrestrial kepada celestial, semuanya akan diganti. Bagaimana dengan yang pertama yang diciptakan oleh Allah sendiri, yaitu manusia roh? Harus sesuai dan sama seperti itu. Dari terrestrial kepada celestial. Tubuh yang fana ini menjadi tubuh yang baru, yang tidak dapat binasa. Haleluya. Glory. Tetapi kita melihat gelombang dunia ini.
Karena gelombang dunia ini bukanlah alam yang berbicara. Bukanlah alam yang membuat. Tetapi manusia yang membuat, mencoba untuk membelok-belokkan dunia ini. Haleluya. Mencampurkan ini dengan itu. Sebagaimana dengan produk-produk ya yang dibuat, yang sedang dipasarkan di berbagai toko di berbagai negara dan lain sebagainya. Semua penyilangan sedang terjadi di zaman ini. Haleluya. Semua sudah hilang. Itulah semuanya harus diganti oleh Kristus. Karena semuanya sudah hilang. Pikiran manusia pun sudah hampir hilang daripada jalannya Tuhan. Siapa si penegak hukum? Adalah pemerintah. Pemerintahlah pembuat undang-undang sesuai dengan konstitusi. Tetapi kita lihat bahwa undang-undang semua sudah lari dari jalur yang benar. Untuk apa? Untuk supaya menguntungkan diri sendiri. Haleluya. Bagaimana dengan Kristus? Apapun yang terjadi, dia harus disalibkan, dituntut ke Kalvari. Dia tidak mau, dia tidak pernah membantah, dia tidak pernah mengelak. Untuk supaya kebenaran tidak hilang. Kalau dia membantah untuk disalibkan, berarti kebenaran akan hilang. Manusia yang sudah ditebus sebelum dasar dunia ada akan hilang. Tetapi dia harus mau dituntun kemanapun dia dibawa. Haleluya. Mau dimanapun dia dilahirkan, ya silahkan aja dilahirkan. Sekalipun tidak ada orang-orang yang mau membuka pintu bagi Maria dan Yosef, ya Yusuf, tidak jadi masalah. Dia terlahir di sebuah palungan tidak jadi masalah. Yang penting orang-orang yang sudah ditentukan dan dipilih sebelum dasar dunia ada, karena manusia yang telah jatuh Taman Eden, semuanya itu harus kembali kepadanya. Harus ada waktu penyatuan antara mempelai laki-laki pria dan juga mempelai wanita. Karena setiap orang yang percaya adalah milik dia sendiri. Tidak boleh hilang. Tidak boleh ya menjauh daripadanya. Tetapi ada persyaratan. Lakukan firman dan tanggal jubah. Yaitu tubuhmu yang tua, yang sudah panah itu harus digantikan. Haleluya. Hal yang sama juga dengan bumi ini. Harus digantikan. Semuanya harus digantikan. Karena Kristus tidak mau sesuai dengan gambar yang dulu diciptakan, yaitu manusia roh. Ketika Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Haleluya. Jadi kita melihat bagaimana tentang Facebook, ya, kita melihat dengan YouTube, kita melihat dengan berbagai produk yang ada dalam HP dan TikTok dan lain sebagainya. Bukan laki-laki yang paling ganas, perempuan yang paling ganas membuat TikTok. Gak jadi masalah ya, tidak berpakaian pun, mau telanjang, mau apapun tidak jadi masalah. Yang penting uang. Kita sampaikan, kita kirim melalui YouTube khotbah-khotbah. Siapapun itu, ya. Mereka tidak pernah, ini apa ini sebenarnya? Karena itu nggak cocok lagi bagi pikiran mereka. Yang cocok bagi pikiran mereka adalah uang. Bagaimana cepat untuk supaya bisa mendapatkan uang. Apapun tidak menjadi persoalan, lakukan saja. Itulah produk setan yang sedang berlangsung di zaman ini. Bagaimana dengan orang yang takut akan Kristus? Bagaimana cara kita untuk menyatukan kita kepada Kristus? Dan bagaimana caranya untuk supaya kita menyebut bahwa kita adalah tubuh Kristus? Haleluya. Harus sesuai dengan buah.
Dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka. Haleluya. Jadi itulah sebabnya seorang raja, yaitu Mesias, ya, bagaimana caranya untuk memilih seorang mempelai wanita yang setia, yang akan menjadi miliknya. Bagaimana dengan Ishak untuk mencari seorang mempelai wanita bagi dirinya sendiri? Bagaimana dengan Boas? Kenapa Ruth mau kepada Boas? Kenapa Boas mau menikahi seorang Ruth janda? Dia adalah seorang janda. Tidak ada masalah. Allah, Kristus tidak memandang kecantikan, tetapi memandang hati. Orang yang takut akan Allah bukan memandang wajah, ya, memandang yang cantik, tetapi memandang hati. Itulah yang paling utama. Karena kitab Amsal mengatakan demikian. Karena kecantikan semua akan sia-sia. Tetapi hati yang berlaku baik tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah hilang dan pudar selama-lamanya. Mereka akan dipuja-puja oleh orang karena dia berlaku baik. Haleluya, glory. Dan tepat pada waktu ini yang indah ini kita melanjutkan pembahasan kita bagaimana tentang memilih seorang mempelai wanita. Kita adalah mempelai wanita Kristus. Haleluya. Dan kita akan melanjutkan, kita buka kitab kita yang tertulis di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Dan kita lihat juga nanti di 1 Korintus 11 ayat 9. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 3, ya, Kisah Para Rasul 3 22. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Siapakah dia? Adalah Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita melihat juga bagaimana tentang mediator dan bagaimana juga tentang Malaki 4, 5 dan 6. Haleluya. Dan kita akan melihat bagaimana ciri-ciri seorang nabi. Gak bisa dikatakan sekarang udah tampil nabi. Lihat dulu bagaimanakah ciri-ciri seorang nabi. Apa yang dia perbuat dan apa yang lakukan. Harus ada tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga. Apakah bisa dia melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus dan juga nabi-nabi yang lain? Membangkitkan orang mati. Haleluya. Yang pertama adalah, ya, menyembuhkan orang sakit, mujizat, ya, tanda-tanda heran dan lain sebagainya, dan mengetahui isi hati orang. Haleluya. Dan yang kedua membangkitkan orang mati. Dan yang ketiga adalah memberitakan firman. Tarikan pertama, kedua, maka manusia semua datang. Karena mereka heran untuk melihatnya. Tetapi tarikan yang ketiga, ketika dia menyampaikan firman pesan pada zamannya, semua lari. Hanya sedikit yang tinggal. Hal yang sama juga dengan Kristus. Ketika dia memberitakan firman, orang-orang lari. Sehingga dikatakan pun bahwa dia adalah penghulu setan. Ketika dia memberikan makan 5.000 orang, semua bersukacita. Dan orang-orang pun, ya, beramai-ramai untuk menyambut kedatangan dia. Haleluya. Ketika dia menyembuhkan orang sakit dan melakukan tanda-tanda heran, maka orang-orang pun tercengang-cengang.
Haleluya. Mereka semua gembira dan semangat dan membawa orang-orangnya yang sedang sakit. Tetapi ketika dia memberitakan firman, menyampaikan firman, semua orang lari. Tidak mau mendengarkan dia. Bahkan mengejek dia. Haleluya. Glory. Dan kita lihat di sini, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membagikan bagimu seorang nabi dari saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dengarkanlah dia. Dan apa yang dikatakan di 1 Korintus 11 ayat 9, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Silakan duduk. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan. Artinya, ya, Kristus, ya, tidak pernah kita memilih Kristus, tetapi Kristuslah yang memilih kita. Kristus ada bukan karena kita. Haleluya. Tetapi Kristus ada hanya untuk menebus kita. Itulah sebabnya laki-laki tidak diciptakan karena perempuan. Tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Dan kita melihat ke belakang, apakah perempuan diciptakan yang pertama dahulu, lalu Adam. Yang pertama diciptakan adalah Adam. Semua orang tahu itu. Setelah Allah menciptakan manusia, yaitu Adam, dan Allah membuat Adam tidur dan mengambil salah satu dari tulang rusuknya, menjadikan perempuan sebagai penolong untuk dia. Itulah sebabnya laki-laki yang pertama diciptakan untuk perempuan. Haleluya. Itulah sang kepala kita, penebus kita, yaitu Kristus. Kalau tidak ada Kristus, maka kita tidak ada. Tetapi Kristus tampil di muka bumi hanya untuk menebus kita. Haleluya. Itulah sebabnya tidak boleh perempuan berkuasa untuk menyampaikan kebenaran firman. Hanya Kristuslah yang berkuasa menyampaikan firman Tuhan, karena dialah kepala gereja dan kepala mempelai wanita. Dan Kristus menyampaikan juga kepada, ya, rasul dan nabi, yaitu dari laki-laki. Haleluya. Apakah tidak ada perempuan seorang nabiah di dalam Alkitab? Perempuan ada 2-3 orang nabiah di dalam Alkitab. Dan kita melihat bagaimana tentang Febe. Tetapi dia adalah membantu Rasul Paulus. Bukan berarti salah perempuan untuk menyapu gereja, menusun kursi dan lain sebagainya. Tetapi tidak boleh untuk mengajar dari mimbar, dari altar. Haleluya. Karena tidak boleh salah satu dari bagian tulang rusuk Adam untuk mengajari dia sendiri. Itulah sebabnya memilih seorang mempelai wanita. Siapakah yang mau dan taat kepada perkataan Kristus, maka mereka akan diterima sebagai mempelai wanitanya. Haleluya. Secara jasmani dan rohani itu harus selaras dan berjalan. Kalau perempuan mengajar, ya, mengajari suami dan memerintahkan dan lain sebagainya, tidak akan cocok.
itu berbicara tentang jasmani. Bagaimana tentang rohani? Jadi kita lihat bahwa perempuan dijadikan untuk laki-laki, bukan laki-laki bagi perempuan. Itulah alasannya, ya, di bawah hukum Taurat maka poligami sah. Kenapa dikatakan poligami sah? Dan kita melihat Daud. Dan kita melihat Salomo. Haleluya. Dan kita tahu bahwa istrinya Daud sebanyak 500 orang. Bahkan istri Salomo pun 1000 orang banyaknya. Tetapi bagi orang yang tidak memiliki pewahyuan, maka mereka tidak mengerti apakah semuanya ini. Siapakah Daud yang sesungguhnya? Siapakah Salomo yang sesungguhnya? Apakah mereka sama seperti orang-orang yang lain? Haleluya. Daud adalah pilihan Allah. Salomo juga pilihan Allah. Bahkan Salomo membangun bait Allah, tempat penyembahan. Kita lihat itu. Tapi Allah mengizinkan mereka demikian. Karena itu adalah sebuah perlambang bagi kerajaan di 1000 tahun nanti, di mana ada berlangsung di masa kerajaan 1000 tahun, bahwa Kristus memiliki mempelai wanita beribu-ribu banyak, bahkan berlaksa-laksa. Dan inilah sebuah perlambang, karena Daud adalah perlambang Yesus Kristus. Kalau orang tidak tahu dan tidak mengerti, oh, di zaman dulu memiliki istri banyak, sampai 500 orang, 1000 orang, bagaimana ini? Haleluya. Bagaimana ini? Itu adalah sebuah perlambang bagi di kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Tetapi kita lihat, ya, tidak satu pun dari perempuan-perempuan itu yang bisa memiliki suami yang lain. Harus memiliki satu suami. Dengan maksud bahwa mempelai wanita harus memiliki satu suami. Siapakah itu? Adalah Yesus Kristus. Hanya dialah mempelai laki-laki kita. Tetapi mempelai wanitanya begitu banyak. Haleluya. Karena kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Haleluya. Jadi perempuan tidak bisa memiliki lebih selain dari satu suami, karena perempuan dijadikan untuk laki-laki dan bukan laki-laki dijadikan untuk bagi perempuan. Jadi kita melihat bahwa ke-500 orang perempuan itu semuanya adalah istri Daud. Jadi itu perlambang Kristus duduk di, seperti yang saya katakan tadi, di takhta pada masa 1000 tahun. Mempelainya tidak akan terdiri dari satu orang, tetapi akan terdiri dari beribu-ribu orang. Mempelai wanita semuanya menjadi satu. Dan Daud mempunyai banyak istri sebagai individu-individu. Haleluya. Artinya seperti keseluruhan tubuh orang-orang percaya yang adalah mempelai wanita Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya kita dijadikan untuk Kristus. Kristus tidak dijadikan untuk kita. Itu perbedaannya. Kristus dijadikan untuk, ya, kita dijadikan untuk Kristus. Kristus tidak dijadikan untuk kita.
Haleluya. Itulah sebabnya ya. Jadi kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita lihat Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Siapa yang membuat rusak anak-anak Allah? Di zamannya Nuh adalah perempuan-perempuan cantik. Itulah sebabnya Allah membinasakan dunia ini dengan air bah. Oleh karena kecantikan daripada anak-anak Kain, membuat anak-anak Allah jatuh ke dalam dosa, ke dalam kematian, sehingga Allah pun murka. Haleluya. Dan kita tahu bahwa malaikat yang telah jatuh, ya, yang dijatuhkan oleh Allah, dia begitu tampan, dia begitu cantik dan indah. Haleluya. Begitu cantik dan indah. Seperti anak-anak Kain. Tetapi ketika kita melihat, ketika Kristus tampil menjadi seorang manusia, yang menjadi manusia di muka bumi, apakah dia cantik? Apakah dia datang dengan berdandan begitu, berpakaian yang megah, yang indah? Apakah dia harus mencari sebuah kedokteran atau dokter dan orang-orang yang membuat contohnya untuk supaya dia seorang yang terkenal, atau dia mendapatkan pendidikan? Dia tidak seorang yang terkenal. Dia adalah seorang yang polos. Haleluya. Yang lugu, yang tidak mengerti masalah politik, yang tidak mengerti soal kekuasaan di dunia. Itulah sebabnya orang tidak menerima dia, karena dia bukan seorang yang terkenal, yang tidak memiliki sekolah, ya, yang tidak memiliki kekerajaan di dunia ini, seperti Herodes dan Pilatus. Itulah sebabnya dia tidak terima dan dikatakan anak si tukang kayu. Udah datang anaknya si tukang kayu, lihat itu, gak punya uang, bajunya pun gak pernah ganti-ganti bajunya, miskin lagi. Sok-sokan dia menjadi seorang pengajar. Dari mana di sekolah? Di mana pernah terdaftar namanya? Coba cek dulu bukumu. Ada nggak nama dia terdaftar di situ? Dia dikucilkan, nggak termasuk hitungan. Tetapi kita lihat dia adalah raja di atas segala raja, dan dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah sang juru selamat yang mengatakan seperti itu. Kalau dia mau tobat, maka dia akan diselamatkan. Tetapi seorang penguasa, seorang raja yang terkenal di muka bumi tidak akan bisa menyelamatkan satu orang pun yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, selain daripada Kristus. Tetapi dia tidak termasuk hitungan. Dia dikucilkan. Haleluya. Hal yang sama juga dengan mempelai wanita. Itulah bukan mudah untuk menjadi seorang mempelai wanita yang setia kepada Kristus. Harus sesuai dengan dia. Kalau tidak sesuai, kalau kau ingin engkau menjadi seorang dokter sehingga melupakan firman-Ku, aku tidak pernah mengingatmu. Haleluya.
Itulah sebabnya ya, kemolekan adalah bohong. Kenapa dikatakan bohong? Apakah benar-benar nyata ada kemolekan? Apakah benar-benar nyata ada kecantikan? Itu benar nyata. Tetapi dikatakan itu sia-sia. Oh, berarti tidak berarti kalau orang-orang yang cantik ya tidak berarti sama sekali. Bukan tidak berarti. Kalau dia memang cantik dan juga firman Tuhan ada di dalam pikirannya, ada di dalam hatinya, benar-benar bekerja dan mau menerima firman dan mau melakukan, ya, berarti dia adalah membawa seluruhnya. Seorang laki-laki yang tampan, pekerjaannya pun tampan, pekerjaannya pun baik, sesuai dengan firman Tuhan, dia adalah milik Kristus. Hal yang sama dengan juga perempuan. Tetapi banyakan perempuan mengandalkan kecantikannya, sehingga dia menjadi seorang perempuan yang sombong. Kecantikan, apa artinya kecantikan? Haleluya. Itulah sebabnya ada perlambang-perlambang dari hukum Taurat, dari Perjanjian Baru. Di zamannya Nuh, perlambang di zaman ini. Dan kecantikan adalah di zaman ini, secara rohani, secara jasmani dan juga secara rohani, kita melihat kecantikan adalah merias wajahnya, mencelat dan juga alis matanya, dan juga memotong rambutnya, dan berpakaian dengan pakaian tidak sopan. Haleluya. Dan kita samakan juga dengan bagaimana dengan gereja. Kalau orang-orang yang seperti itu, di manakah mereka duduk? Kita melihat. Dan orang-orang di zamannya Nuh dan orang-orang di zamannya Kristus, kita melihat di manakah mereka duduk. Orang-orang yang sedang mendandani dirinya dengan kecantikan seperti Isabel istri Ahab, di manakah mereka duduk? Apakah ada mereka di sisi Allah atau di sisi kerajaan dunia ini? Kita melihat itu. Hal yang sama juga dengan gereja-gereja. Dan kita melihat, ya, buah. Dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka. Dan apakah Kristus mau memilih seorang mempelai wanita yang mau melakukan hal seperti itu? Gak ada jalannya. Haleluya. Harus manusia yang sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kecantikan, ya, secara rohani. Kecantikan artinya tidak mencampurkan perkataan manusia dengan perkataan Allah. Haleluya. Bukan menghilangkan antara yang benar dan tidak benar. Itulah kecantikan. Kecantikan bukan seorang manusia yang terpelajar yang berasal dari dunia. Artinya, ya, bukan mengatakan supaya aku tergemar, supaya aku terkenal. Biarlah aku katakan bahwa manusia jatuh dalam dosa karena sebuah apel. Gak ada di dalam Alkitab bahwa manusia jatuh oleh karena apel. Gak ada jalannya. Dan tidak ada tertulis di sini. Jangan disuntikkan kecantikan dunia kepada firman Tuhan. Bagaimanapun Allah tidak akan menerima.
Kalau memang apel membuat manusia jatuh, sampai sekarang nggak perlu dibeli apel dari sana. Nggak perlu dimakan. Haleluya. Kalau memang itu membuat manusia jatuh ke dalam dosa dan dibawalah ke apa namanya? Ke Bali. Dibawa aja ke Bali apel-apel itu. Diberikan kepada perempuan-perempuan di sana supaya mereka sadar. Siapa tahu mereka tidak sadar dan tidak tahu apakah mereka telanjang atau tidak. Tetapi manusia sangat licik dan pintar untuk mengatakan hal seperti itu. Dan juga tidak mau membaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk dosa mereka supaya diampuni. Tetapi kalau sudah berdoa bagi orang yang sakit dan menumpangkan tangannya, aku berdoa, penyakitmu akan sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Roh setan keluar daripada engkau di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi ketika tiba pembaptisan, dia tidak mau membaptis di dalam nama Yesus Kristus. Apa salah? Dari mana cara itu? Gak pernah saya lihat berdoa seorang penatua, ya, atau seorang gembala. Tidak pernah saya lihat menumpahkan tangan atau mendoakan orang yang sakit di dalam nama Bapa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan Kisah Rasul 3 ayat, Kisah Rasul 2 ayat 38 berkata, ya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu tidak dipakai. Haleluya. Dan tidak mengakui bahwa Kristus adalah Allah. Sedangkan Yohanes 1 ayat 1 mengatakan dan 14 bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, dan firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Tidak terima. Bagaimanakah caranya Kristus memilih seorang mempelai wanita? Harus berdandan dengan firman dan taat kepada firman dan mau melakukan apa yang diucapkan oleh Kristus kepadanya. Itu saja. Haleluya. Itulah sebabnya bukan mudah. Bukan mudah. Tetapi Kristus mengatakan bahwa Kristus ada di dalam kesederhanaan dan firman adalah sederhana bagi orang yang memiliki pewahyuan. Haleluya. Kita tahu lah bahwa dunia ini, iblis ini sangat jahat. Untuk supaya membedakan pikiran antara laki-laki dan antara suami dan istri. Dan juga iblis sangat pintar untuk merubah pikiran antara anak dan ayah, dan antara ayah dan juga istri. Sangat pintar. Haleluya. Kamu harus lewat dari sini. Si istri harus lewat dari sini. Si suami harus lewat dari sini. Biarlah kalian membawa jalan masing-masing. Tetapi tujuan kalian nanti pasti satu. Pasti ke surga. Pasti kepada Kristus. Kan kita lihatlah. Kalau ke Jakarta ada mobil ini, ada mobil itu. Kan sampai juga ke Jakarta. Iblis sangat pintar untuk mengatakan demikian. Haleluya. Sangat pintar. Yang dimaksudkan sama-sama selamanya kalian. Padahal di mobil yang satu ada orang jahat. Di mobil yang sana ada pembunuh. Di mobil yang satu juga ada perampok. Pertanyaan, apakah seorang pembunuh, perampok, penjahat itu masuk surga? Gak ada jalannya. Hanya ada satu jalan. Hanya ada satu pintu. Yaitu Kristus. Bolehkah masuk penjahat, pembunuh melalui pintu tersebut? Tidak boleh.
melompat dari jendela, tangkap, masukkan dia ke gua, ke paling yang dalam, ke lubang yang paling dalam. Di sana kau akan mendapatkan gertakan gigi dan tangisan yang mengerikan. Gak boleh main-main. Gak ada alasan. Kan banyak mobil mau ke sana, tapi tujuan kan satu. Orang jahat pun ada di dalam mobil seperti saya katakan tadi. Tujuan satu, ya, ke surga. Emangnya orang yang jahat itu mau selamat atau tidak? Gak ada jalannya selamat orang yang jahat. Tetapi itulah permainan si setan. Sangat pintar untuk membujuk-bujuk manusia untuk supaya masuk ke jerat iblis. Haleluya. Ada seperti cerita, ya, ketika ayahnya dan ibunya masih ada di rumah, dikatakan, "Nak, jangan coba-coba pergi untuk ke sungai sana ya. Nanti buaya sangat banyak di situ, nanti kamu dimakan." Ya ibu. Dan ketika ayahnya dan ibunya pergi bekerja, dan datanglah orang yang lain, datanglah contohnya iblis. Jangan kau percaya, nggak benar itu. Supaya tidak datang, supaya tidak perginya kamu melihat betapa indahnya sungai itu. Cobalah pergi ke sana. Lihat keindahan sungai itu, betapa indah dan bagus sungainya. Mengalir banyak ikannya. Cobalah, pergilah. Jangan percaya kepada ayah dan ibumu. Kau lihat, nantilah. Kalau kamu udah sampai ke sana, lihatlah. Pemandangan yang paling indah. Benar. Gak percaya kau? Ya. Aku akan pergi nanti ke sana. Ketika dia pergi ke sana, tidak ingat lagi apa yang dikatakan oleh ayah dan ibunya, yaitu adalah sebuah janji yang berharga. Karena dia sudah berkatakan, kalau anaknya belum menerima perkataan tersebut, ya, atau sebuah janji mengatakan iya, maka si ayah dan si ibu tidak akan pergi. Ya nak? Iya, aku tidak akan pergi. Benar? Benar. Oke. Kami akan pergi bekerja sama ayah ya. Iya. Tetapi ketika dia pergi ke sana, masih di pinggir itu udah habis dimakan buaya. Diterkam. Karena tidak ingat lagi janji orang tuanya. Hal yang sama juga dengan kita dengan Kristus. Kalau tidak ingat lagi janji Kristus, apa yang dikatakan di dalam firman ini, dalam kitab ini, menyimpang daripada perkataan Kristus, semua harus mati ditelan maut. Harus, ya, jelas berpisah daripada Kristus. Karena maut artinya adalah keterpisahan daripada Allah. Haleluya. Inilah kecantikan dunia yang tidak berarti. Semua akan diruntuhkan. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kenapa dikatakan ini berbicara tentang istri? Kita adalah miliknya Kristus. Kita adalah mempelai wanita Kristus. Kita adalah istrinya Kristus. Itu yang dimaksudkan. Baik secara jasmani, baik juga secara rohani. Tetapi ini yang sesungguhnya adalah berbicara tentang rohani. Haleluya. Haleluya. Dan kita tahu bahwa seperti saya katakan tadi, bahwa setan begitu cantik, ya. Dan kita lihat kegantengan, kegagahan si ular itu yang memperdaya Hawa. Itulah sebabnya dikatakan kecantikan adalah sia-sia. Artinya, tidak bisa kecantikan itu untuk membawa ke surga, itu dia maksudkan. Tidak boleh masuk ke gereja hanya memakai jas yang mahal,
Perempuan memakai emas, kalung yang sangat besar, ya, memakai makeup dan lain sebagainya, memotong rambut, memakai rok yang seperti di atas lutut. Itu yang dimaksudkan, kecantikan yang sia-sia. Haleluya. Bukan berarti perempuan yang cantik lo tidak bisa masuk surga. Gak ada jalannya itu. Gak ada tertulis di sini. Mau cantik, mau jelek, mau butuh, mau apapun, pokoknya kalau dia melakukan firman Tuhan, dia masuk surga. Haleluya. Tetapi kita melihat bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menandingi ketampanan laki-laki. Haleluya. Baik pun itu burung, baik pun itu binatang, baik pun itu ayam dan lain sebagainya. Kita lihat seperti ayam. Mana yang lebih tampan, lebih cantik? Ayam jantan atau betina? Udah jelas ayam jantan. Bagaimanapun bulu-bulunya ayam betina itu, ya, berwarna-warni, gak akan bisa secantik ayam jantan tersebut. Haleluya. Dan kita lihat juga binatang yang lain, kita lihat juga burung yang lain. Hal yang sama juga dengan manusia. Kita dulu di Haleluya. Dan itulah sebabnya ketika manusia itu jatuh, ya, Allah berpaling untuk melihat, untuk supaya dia datang untuk menebus. Yesaya 3:12, adapun umatku penguasa, mereka telah anak-anak, ya. Adapun umatku penguasa, mereka ialah anak-anak, dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Hai umatku, penguasa-penguasa mereka adalah anak-anak. Bisakah penguasa-penguasa anak-anak? Tidak akan bisa. Dan bisakah perempuan-perempuan memerintah atasnya? Tidak bisa. Itulah sebabnya dikatakan pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Kalau kita sudah membaca kitab Yesaya 3:12 ini, langsung kita melihat bagaimana tentang perjalanan Isabel, istrinya Ahab. Siapakah yang buat Ahab jatuh? Adalah Isabel. Siapakah membuat Ahab menjadi seorang penyembah berhala? Adalah Isabel. Siapakah Isabel? Perempuan itu perlambang gereja, menjauh daripada firman, sehingga mereka pun menjadi makanan anjing, dan darah mereka dijilati oleh anjing-anjing. Kenapa? Karena lari daripada hukumnya Allah. Betapa beratnya, ya, betapa beratnya menjalani hidup ini. Betapa beratnya hidup ini menjalani kenyataan yang sedang berlangsung di muka bumi. Kalau pekerjaan sia-sia, haleluya, hanya hidup sementara, hanya hidup 80 tahun, 70 tahun, 90 tahun, sesudah itu tidak tahu lagi mau kemana.
Lantas apa? Jalan mana yang harus dipilih? Yang lebar dan luas? Haleluya. Karena sesak dan sempit, jalan ke surga, mana yang dipilih? Haleluya. Tetapi Tuhan, setelah itu selesai ditempuh, sebagaimana Dia menembus rawa tersebut, sebagaimana buka bakung, semua selesai. Penderitaan selesai, penyakit selesai, keluhan selesai, pekerjaan-pekerjaan untuk mencari nafkah selesai. Hanya yang terdapat di sana adalah kehidupan yang kekal, yang begitu senang sampai selama-lamanya, kehidupan yang tidak berkesudahan. Haleluya. Tetapi harus dari jalurnya Kristus. 1 Yohanes 3:12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Siapakah Adam dan Hawa sesungguhnya? Tidak ada di dalam Alkitab yang tertulis bahwa Adam adalah laki-laki si jahat. Tetapi berasal daripada si jahat. Itulah sebabnya seperti katakan tadi, bahwa dia jatuh ke dalam dosa bukan karena apel, bukan karena buah apel, tetapi oleh karena dia diperdaya oleh ular tersebut yang begitu tampan, begitu cakap dan pintar untuk berbicara. Haleluya. Untuk supaya apa? Untuk supaya mereka jatuh ke dalam dosa. Berarti dia berasal dari si jahat. Kenapa dikatakan Kain berasal dari si jahat? Karena perbuatannya jahat. Kenalilah pohon dari buahnya. Dari buahnya kamu mengenal siapa mereka. Dan lagi pula, dia menyimpang dari jalan Tuhan. Dan tidak mau taat kepada Tuhan. Sehingga dia pun tidak mau mempersembahkan seperti yang dipersembahkan oleh Habel. Dan dia keras kepala. Dan dia selalu menentang Allah. Sehingga dia pun terkutuk. Dan dibuat tanda di dahinya. Haleluya. Dan dia memiliki banyak keturunan. Begitu cantik-cantik dan indah. Dilihat oleh keturunan daripada Henok. Daripada Enos. Ya. Haleluya. Kita lihat itu. Kenapa dikatakan di kitab Kejadian bahwa anak-anak Allah melihat cantik-cantik anak-anak perempuan, anak-anak manusia tersebut. Itulah perbedaannya anak-anak Allah dan oleh anak-anak manusia. Dan tidak pernah tertulis dalam kitab bahwa keturunan daripada Kain itu adalah anak-anak Allah. Enggak ada tertulis. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Karena si Kain itu berasal dari si jahat. Haleluya. Dan perbuatan adiknya benar. Haleluya. Dan kita tahu bahwa dia berasal dari si jahat ya. Jadi itu membawanya. Itulah sebabnya dia disebut anaknya si ular. Dan dia berpikir bahwa dengan membawa ke mezbah dan menjadikannya sangat indah untuk menyembahnya, maka itulah ia akan dihormati Allah. Mereka berpikir hal yang sama di setiap zaman gereja. Seolah-olah yang dilakukannya itu benar, seolah-olah persembahannya kayak itu benar.
Padahal permintaan Allah bukan seperti itu. Haleluya. Tetapi mereka tidak mau taat kepada Allah seperti yang saya katakan tadi. Tidak terima bahwa Kristus adalah pengampun dosa. Tetapi mengatakan, kan percaya bahwa Kristuslah yang mengampuni dosa manusia. Tunjukkan dan beritahukan di mana tertulis bahwa Kristus mengampuni dosa manusia. Oh, ini kan tertulis. Kalau memang demikian Kristus mengampuni, bisa mengampuni dosamu, apakah kamu mau menerima Kisah Rasul 2:38? Apakah kamu mau bertobat? Mau. Apakah kamu mau memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Ah, jangan dulu. Jangan. Enggak. Tapi tadi terima bahwa Kristus adalah seorang Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia, yang mau mengampuni dosa manusia. Padahal ketika dia datang untuk mengampuni, dia tidak mau. Haleluya. Bagaimana mungkin Kristus mau memilih mempelai wanitanya seperti itu, sedangkan dia tidak mau untuk melakukan perintah-perintahnya seperti yang tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Haleluya. Tandanya bahwa kamu mengenal Allah, kamu harus taat kepada perintah-perintahnya. Jangan kamu mengatakan bahwa kamu adalah anak Allah padahal kamu tidak taat kepada perintah-perintahnya. Jikalau kamu mengatakan bahwa kamu adalah anak Allah, tetapi kamu tidak mau menuruti perintah-perintahnya, kamu adalah seorang pendusta dan di dalam kamu tidak ada kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Itu tidak boleh dibantah. Itulah tandanya bahwa dia adalah anak Allah. Kalau tidak taat dari kepada perintah-perintahnya, dia adalah seorang pendusta dan dalam dia tidak ada kebenaran. Haleluya. Bukan mudah. Tidak bisa Alkitab dipelajari dengan ide sendiri dan juga bersandar kepada pengertian diri sendiri. Itu berasal dari dunia. Firman tidak boleh ditambah dan dikurang. Harus roh bekerja. Karena Amos 3:7 harus ada seorang utusan, seorang nabi untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Dan itulah yang disampaikan oleh gembala-gembala atau penatua-penatua, penilik jemaat. Haleluya. Karena firman berasal dari satu sumber, yaitu berasal daripada Allah sendiri. Haleluya. Sulit untuk melakukan firman Tuhan kalau memang tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Nuh, apa yang disampaikan oleh Musa, apa yang disampaikan oleh Kristus, apa yang disampaikan oleh Nabi. Haleluya. Satu Korintus 11 ayat 5. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Kita lihat bagaimana dengan perempuan-perempuan yang sedang beribadah pada minggu hari, pada hari Minggu, ya. Oh, berarti harus bertudung. Ya, seperti itu. Bukan. Artinya tudung adalah, itulah sebabnya Allah membuat rambut perempuan panjang, jangan digunting, karena itu adalah sebagai tudung bagi perempuan. Apakah ada tertulis? Ada tertulis. Haleluya.
Itulah sebabnya, ya, juga gereja sebagaimana ia berusaha untuk mencapai kemajuan melalui ilmu pengetahuan, melalui rencana-rencana buatan manusia, itu tidak berdampak dan tidak berarti bagi Allah. Tidak boleh seperti yang dilakukan oleh Kain. Udah dibilang bukan seperti itu, juga dia tidak mau. Jadi itulah sebabnya kita bandingkan mempelai wanita yang alamiah, ya, yang alami atau natural pada masa ini dengan yang disebut gereja mempelai wanita di zaman ini. Haleluya. Kita bandingkan seorang wanita yang hendak menikah di masa ini. Berbicara tentang perempuan, berbicara tentang gereja, berbicara tentang kepala, berbicara tentang tubuh. Haleluya. Dan kita sudah memahami semuanya itu, dan kita sudah mengerti semuanya itu. Udah ada orang yang meninggal, ya, buat secara sakramen, buat secara apa dan sebagainya, udah selesai. Sampaikan aja kepada Tuhan. Yakin nanti pasti ada di sisinya. Dari mana jalannya? Tapi kan firman mengatakan, kenali pohon dari buahnya, dari buahnya kamu mengenal siapa mereka. Apakah dia akan berada nanti di sisi Tuhan? Apakah dia diterima atau tidak? Gampang. Lihat firman. Tetapi semua, mau orang jahat pun, mau pencuri pun, mau siapapun, semua selamat. Di mana tertulis? Haleluya. Jadi seperti itulah, ya, perbedaannya antara mempelai wanita Kristus yang setia dan juga, ya, perempuan-perempuan mempelai yang tidak setia. Artinya mempelai, ya, seperti 5 garis bijak dan 5 garis bodoh. 5 garis bodoh sangat berbeda dengan juga orang-orang yang sifatnya duniawi yang menjijikan. Haleluya. Mereka adalah sama-sama gadis, tetapi yang satu tidak memiliki minyak, yang satu memiliki minyak. Mereka masuk kepada tribulasi, kesusahan besar, tetapi Tuhan akan menolong mereka. Haleluya. Kenapa? Karena mereka tidak mau belajar daripada kekaisaran. Mereka tidak mau taat kepada penyembah berhala. Haleluya. Itulah sebabnya gelar-gelar bermacam-macam, gelar DD, PhD, LLD dan lain sebagainya. Jadi artinya rias, ya, gereja modern dan cat rias teologi mereka. Itulah artinya kecantikan. Gak jadi masalah pakaian mau apapun gak jadi masalah. Mau rambutnya pun dicukur habis semua gak jadi masalah. Gak ada yang menego. Gak ada yang mengeluarkan dari gereja, gak ada itu. Yang penting asal jangan gila lah di dalam gereja. Ditunggang balikan semua meja atau kursi dan lain sebagainya berteriak-teriak. Kalau itu diusir. Kalau masalah pakaian mau botak pun perempuan mau apapun gak jadi masalah. Siapakah mereka sebenarnya? Siapakah sebenarnya seorang Ruth? Siapakah sebenarnya seorang Esther?
Siapakah sebenarnya seorang Ribka? Siapakah sebenarnya seorang Sarah? Haleluya. Kita bandingkan mereka daripada orang perempuan-perempuan yang lain. Sebagai contoh dan teladan ada di dalam Alkitab. Haleluya. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Dan kita melihat dulu ya. Kita baca untuk menutup pada kita di 1 Samuel 16 ayat 7 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang perasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang melihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang itu pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang itu pun tidak dipilih Allah, dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang busuk, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, beginilah lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabuk tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi Allah bukan memandang ketampanan, kecantikan, tetapi memandang hati. Hati yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang dipilih, yang sudah ditentukan Allah menjadi milik kepunyanya, menjadi mempelai wanitanya. Sebab itulah yang diinginkan oleh Tuhan kita. Haleluya, itu yang diinginkan oleh Kristus. Harus sesuai dengan hati dan pikirannya. Haleluya, kalau sudah sesuai, maka secara individu mempelai wanita akan dipilih menjadi bagiannya sampai kepada hari kekekalan. Tiba waktunya, hari yang tidak berkesudahan. Haleluya, di mana Kristus berada, kita pun berada di sana. Haleluya, dan Tuhan akan selalu memberikan kekuatan bagi mempelai wanitanya yang haus dan lapar akan kebenarannya dan mengingini untuk melakukan setiap firman-Nya, yaitu firman pada zamannya. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita. Haleluya.